Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Dwi Widantoro dengan NIM 2018 470072. Saya akan membahas materi dualitas dan sensitivity analysis. Soal yang pertama, perusahaan sepatu ideal membuat dua macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu sol karet, yaitu X1-nya, dan yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit X2. Untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Mesin satu, yaitu khusus untuk membuat sepatu dari karet, dengan kapasitas maksimum sama dengan 8 jam. Di mesin kedua, yaitu khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimumnya 15 jam. Mesin ketiga yaitu khusus untuk assembly kedua macam sepatu tersebut dengan kapasitas maksimum sama dengan 30 jam. Setiap mesin X1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam dan selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam, sedangkan X2 dikerjakan oleh mesin 2 selama 3 jam, dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu X1 sama dengan Rp30.000, sedangkan sepatu X2 sama dengan Rp50.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, berapakah sepatu X1 dan X2 yang harus diproduksi? Berikut tabel primal dual untuk contoh di atas. X1 dan X2. Y1, X1-nya 2, dan X2-nya 0, kurang dari sama dengan 8 jam. Ini 8 jam. Mesin 2. Y2, X1-nya 0, X3-nya 2, 3 kurang dari sama dengan 15. Dari 15 kapasitas maksimum yang ini. Y3 6, X1-nya 6, X2-nya 5, kurang dari sama dengan 30. 30 ini. Lebih dari sama dengan 3, X2 lebih dari sama dengan 5. Penyajian dalam persamaan primal luas. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Minimumkan Y0 8Y1 plus 15Y2 ditambah 30Y3. Batasan-batasannya 2X1 kurang dari sama dengan 8, 3X2 kurang dari sama dengan 15, 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30, dan X1 X2 lebih dari sama dengan 0. 2Y1 plus 6Y3 sama lebih dari sama dengan 3. 3Y2 plus 5Y3 lebih dari sama dengan 5. Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Tabel optimal simpleknya yaitu variabel dasar Z, X3, X2, X1. Z1 0, 0, 0, X1-nya 0, Z0, X2-nya 0, 0, 0, 1, S2-nya 0, 0, 0, 1, 0, S3-nya 0, 1, 0, 0, S4-nya 5,6, 5,9, 5 bagi 9, 1 bagi 3, 1/3,
min 5 per 18. X5 nya 1 per 2 minus 1 per 3, 0, 1 per 6. NK nya 27, 1 per 2, 6, 1 per 3, 5, 5 per 6. Solusi optimalnya simpleknya X1 sama dengan 5 per 6. X2 nya sama dengan 5. Labanya 27, 1 per 2. Dengan cara sama, solusi optimal dengan masalah dualnya, yaitu masalah minimumnya Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5,5 per 6, Y3 nya 1 per 2. Penjelasan: ketiga nilai tersebut sama dengan koefisien select variabel pada baris pertama, Z. Nilai ini juga menunjukkan kontribusi persatuan sumber produk terhadap laba. Contoh, untuk Y3 sama dengan 1 per 2, kendalanya 3. Bila kapasitas mesin 3, batasan ketiga dapat dinaikkan dari 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 31. Maka X1, X2 dan laba akan berubah menjadi 6x1 plus 5x2 sama dengan 31. 3x2 sama dengan 15 kali 3 kali 5, 8 menjadi 18x1 plus 15x2 sama dengan 93. 15x2 sama dengan 75. 18x1 sama dengan 18. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 5. Sehingga nilai Z-nya adalah Z sama dengan 3 kali 1 plus 5 kali 5 sama dengan 28, naik 1 per 2 dibandingkan sebelumnya. Soal yang kedua adalah dualitas lebih banyak bermanfaat untuk melakukan pengujian atau pengecekan apakah nilai-nilai yang telah dihasilkan dengan metode simplex telah benar dan hasilnya dapat digunakan pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, sementara itu analisis sensitivitas selain digunakan untuk pengujian atau pengecekan, analisis ini lebih bermanfaat untuk menghindari pengulangan perhitungan dari awal. Apabila terjadi perubahan-perubahan pada masalah simplex, perubahan yang dimaksud misalnya perubahan nilai koefisien dalam fungsi tujuan, misalkan dari contoh sebelumnya, karena tuntutan keadaan keuntungan yang diharapkan dari sepatu karet tidak lagi Rp300.000, tapi menjadi Rp500.000 per unit, dan seterusnya. Perubahan pada kapasitas maksimal mesin, misalnya karena mesin kedua diperbaiki, diganti olehnya, dan disetup ulang, maka bila sebelumnya hanya bisa menyala 15 jam, saat ini mampu menyala hingga 16 jam. Jika hal tersebut terjadi, fungsi tujuan dan batasan akan berubah, dan apabila dilakukan perhitungan lagi dari awal tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Samping risiko kesalahan hitung yang mungkin muncul. Oleh karena itu, analisis sensitivitas diperlukan untuk sesegera mungkin mendapatkan hasil optimal yang baru dari perubahan-perubahan tersebut. Untuk memahami konsep langkah pertama yang perlu dipahami adalah bahwa sebenarnya dualitas adalah kebalikan dari masalah simplex, dan masalah simplex sendiri selanjutnya sering disebut masalah primal. Jadi masalah dual adalah kebalikan dari masalah primal atau simplex. Dari contoh kasus di atas, masalah primal atau simplexnya adalah fungsi tujuannya maksimalkan Z
sama dengan 3x1 plus 5x2 dengan batasan mesin A 2x1 kurang dari sama dengan 8, mesin B 3x2 kurang dari sama dengan 15, mesin C 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30, di mana x1 dan x2-nya lebih dari sama dengan 0. Bahwa kedua fungsi di atas berasal dari tabel penyertaan yang dibuat pada kasus berikut. Merek mesin A, B, C, X1-nya 2, 0, 6, X2-nya 0, 3, 5. Kapasitas maksimum yang didapat adalah 8, 15, 30. Kontribusi terhadap keuntungan atau lusin dalam Rp100.000. X1-nya mendapatkan 3, X2-nya mendapatkan 5. Tabel penyederhanaan kasus primal simplex di atas apabila dijadikan dual akan menjadi X1A-nya 2, X1B-nya 0, X1C-nya 6, dan seterusnya. X2A 0, X2-nya B-nya 3, X2C-nya 5, A-nya menjadi 8, B-nya menjadi 15, C-nya menjadi 30. Berasal dari sini. Atau apabila notasinya A, B, dan C serta X1 dan X2 diganti dengan notasi umum dalam dual akan menjadi batasan 1Y1 sama dengan 2, batasan 1Y2 sama dengan 0, batasan 1Y3 sama dengan 6, batasan 2Y1 sama dengan 0, batasan 2Y3 sama dengan 3, batasan 2Y3 sama dengan 5, Y1 8, Y2 15, Y3 30. Sehingga fungsi tujuan dan batasan dualnya dapat diperoleh dengan cara yang sama ketika dulu mendapatkan fungsi tujuan dan batasan pada perihal simplexnya. Dengan demikian, fungsi tujuan dan batasan dualnya kebalikan dari fungsi tujuan dan batasan primalnya adalah fungsi tujuannya minimalkan Y sama dengan 8Y1 plus 15Y2 tambah 30Y3. Perhatikan menjadi minimalisasi dengan batasan 2Y1 plus 6Y3 lebih dari sama dengan 3, tanda juga berubah, Y 3Y2 plus 5Y3 lebih dari sama dengan 5, di mana Y1, Y2, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Perhatikan, dalam fungsi tujuan dan batasan tersebut, fungsi tujuan dari maksimalisasi menjadi minimalisasi. Nilai koefisien pada fungsi tujuan 8, 15, dan 30 sebelumnya adalah nilai kanan NK, nilai kanan dari fungsi batasan primal atau simplexnya. Sebaliknya, nilai kanan batasan 3 dan 5 sebelumnya adalah nilai koefisien fungsi tujuan pada kasus primal atau simplex. Nilai koefisien pada fungsi batasan dual adalah pembacaan vertikal dari nilai koefisien di batasan primalnya. Yang kelima, jumlah batasan 3 akan menjadi jumlah variabel dalam fungsi tujuan dualnya, Y1 sampai dengan Y3. Bila disandingkan kedua masalah primal dan dual di atas akan terlihat fungsi tujuan primal maksimalkan Z sama dengan 3x1 plus X2, 5x2 dengan batasan mesin A 2x1 kurang dari sama dengan 8, mesin B 3x2 kurang dari sama dengan 15, mesin C 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30, di mana X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan dualnya, minimalkan Y sama dengan 8Y1 plus 15Y2 plus 30Y3 dengan batasan 2Y1 plus 6Y3 lebih dari sama dengan 3, 3Y2 plus 5Y3 lebih dari 5, di mana Y1, Y2, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita optimalkan dari kasus sebelumnya, Z X1 0, Z X2 0,
ZX3 nya 0, ZX4 nya 5/6, ZX5 nya 1/2, Z dengan nilai kanannya 27,5, X3 X1 nya 0, X3 X2 nya 0, X3 X3 nya 1, X3 X4 nya 5/9, X3 X5 nya minus 1/3 dengan nilai kanan 6 1/3, X2 nya X1 nya 0, X2 X2 nya 1, X2 X3 nya 0, X2 X4 nya 1/3, S2 S5 nya 0, S2 nilai kanannya 5, S1 S1 nya 1, S1 S2 nya 0, S1 S3 nya 0, S1 S4 nya minus 5/18, S1 S5 nya sama dengan 1/6, S1 dengan nilai kanannya 5/6. Dari tabel optimasi break di atas telah disimpulkan bahwa jumlah produksi sepatu karet X1 sebaiknya dilakukan dalam jumlah 5/6 nilai kolom nilai kanan baris X1. Sementara itu sepatu kulit sebaiknya diproduksi sebanyak 5. Lihat kolom N nilai kanan baris X2-nya. Dengan yang kedua, dengan hasil poin 1 di atas, maka keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan adalah sebesar 27,5 atau Rp2.750.000. Lihat nilai kolom NK baris Z-nya. Selain nilai 5/6, 5 dan 27/5 tersebut di atas, ternyata nilai yang bermanfaat. Tidak hanya itu, ada beberapa nilai yang juga penting. Perhatikan nilai-nilai di bawah variabel dasar X3, X4, dan X5 pada baris Z. Yang ini. Baris tersebut di atas nilainya adalah 0, 5,6, dan 1/2. Nilai-nilai ini secara umum dapat diartikan sebagai besarnya tambahan keuntungan perusahaan apabila masing-masing kapasitas batasan bertambah sebesar 1 unit kapasitas. Misalnya mesin A dari 8 jam menjadi 9 jam, mesin B dari 15 jam menjadi 16 jam. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai X0 di bawah variabel dasar X3 menunjukkan bahwa apabila mesin A batasan 1 kapasitasnya bertambah dari 8 jam menjadi 9 jam, maka keuntungan perusahaan akan bertambah 0 atau tetap sebesar 27,5. Yang kedua, kesimpulannya adalah nilai 5/6 di bawah variabel dasar X4 menunjukkan bahwa apabila mesin B batasan yang kedua kapasitasnya bertambah dari 15 jam menjadi 16 jam, maka keuntungan perusahaan akan bertambah sebesar 5/6, sehingga dari 27,5 menjadi 27,5 plus 5/6 sama dengan 28,34. Kesimpulan yang ketiga adalah nilai 1/2 di bawah variabel dasar X5 menunjukkan bahwa apabila mesin C batasan yang ketiga kapasitasnya bertambah dari 30 jam menjadi 31 jam, maka keuntungan perusahaan akan bertambah sebesar 1/2, sehingga dari 27/5 menjadi 27,5 tambah 0,5 sama dengan 28. Akan menjelaskan materi integer programming yang pertama. Contoh soal yang pertama. Pemilik toko jual beli mesin merencanakan untuk mengadakan perluasan dengan membeli beberapa mesin baru, yaitu mesin cetak dan mesin potong kertas. Pemilik memperkirakan bahwa setiap mesin cetak akan menaikkan keuntungan sebesar $100 per hari, dan tiap mesin potong menaikkan keuntungan $150 per hari. Banyaknya mesin yang dapat dibeli terbatas dengan tempat dan biaya. Pemilik ingin mengetahui berapa banyak mesin yang harus dibeli agar memperoleh keuntungan maksimum. Membuat tabel market data. Mesin 1 pencetak dengan luas tempat 15 meter persegi.
Harga belinya $8.000. Yang kedua, mesin potong kertas dengan luas tempat 30 meter persegi dengan harga beli $4.000. Kendalanya, tempat tersedia 200 meter persegi dengan anggaran $40.000. Soalnya berapa banyak mesin yang harus dibeli oleh pemilik toko agar memperoleh keuntungan maksimum? Kita berikan model program linier dengan maksimal Z sama dengan 100x1 ditambah 150x2 dengan kendala 8000x1 plus 4000x2 kurang dari sama dengan 40.000. Kendala kedua, 15x1 plus 30x2 kurang dari sama dengan 200. X1, X2 lebih dari 0. Garis kendala 1 memotong X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 10. Garis kendala 2 memotong X1 sama dengan 13,3 dan X2 6,7. Gambar grafik solusi integer garis selidik. Titik integer X1 sama dengan 1 dan X2-nya 6. Keuntungan maksimum yang didapat adalah $1.000 dengan titik possible integer solution. Solusi titik terdekat, titik integer 1, X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 6. Keuntungan maksimumnya adalah $1.000. Titik integer yang kedua, X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5. Keuntungan maksimumnya adalah $950 dengan titik possible integer solution di sini. Untuk mencegah ketidaklayakan nilai solusi dalam masalah minimasi harus dibulatkan ke atas, sedang dalam masalah maksimasi dibulatkan ke bawah. Jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar $1.000, maka pemilik toko membeli 1 mesin pencetak dan 6 mesin pemotong kertas. Contoh yang kedua adalah maksimumnya Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dengan syarat contoh tugas yang kedua adalah dengan mencari maksimum dengan syarat Z sama dengan 3x1 plus 5x2 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 25, x1 kurang dari sama dengan 8, 2x2 kurang dari sama dengan 10, x1 dan x2 sama dengan 0. Penyelesaian soal tugasnya dengan metode branch and bound, jawabannya adalah dengan titik 0, x1 sama dengan 8, x2 sama dengan 2,25, z sama dengan 35,25, x2 kurang dari sama dengan 2, x2 lebih dari sama dengan 3. Dengan solusi bulat optimum adalah x1 sama dengan 8, x2 sama dengan 2, z sama dengan 34. Titik 1, x1 sama dengan 6,5, x2 sama dengan 3, z sama dengan 34,5, x1 kurang dari 6, x1 lebih dari 7. Titik yang kedua adalah x1 sama dengan 6, x2 sama dengan 3,25, z sama dengan 34,25. Solusi optimum kontinu masalah ini adalah x1 sama dengan 8, x2 sama dengan 2,26, dan z sama dengan 35,25. Solusi ini menunjukkan batas atas awal. Batas bawah adalah solusi yang dibulatkan ke bawah.
X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 34. Dalam metode branch and bound, masalah itu dibagi ke dalam dua bagian untuk mencari nilai solusi bulat yang mungkin dibagi X1 dan X2. Variabel dengan nilai solusi pecah terbesar dipilih, karena pada solusi ini hanya X2 yang memiliki bagian yang pecah. Ia dipilih untuk menghilangkan bagian pecah dari nilai X2 sama dengan 2,25. Dua kendala baru dibuat. Kendala-kendala ini mewakili dua bagian baru dari masalah itu. Dua nilai bulat terdekat terhadap 2,25 adalah 2 dan 3, sehingga diperoleh dua masalah baru melalui dua kendala mutually eksklusif. X2 kurang dari sama dengan 2 dan X2 lebih dari sama dengan 3, yang akan diuraikan berikut ini sebagai bagian A dan B. Kendala-kendala ini secara efektif menghilangkan semua nilai pecah yang mungkin dibagi X2 antara 2 dan 3. Pengaruhnya mereka mengurangi ruang solusi layak sehingga angka solusi bulat yang dievaluasi pada masalah ini menjadi sedikit. Bagian A maksimumnya dengan syarat Z sama dengan 3x1 plus 5x2. 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 25. X1 kurang dari sama dengan 8. 2x2 kurang dari sama dengan 10. Berlebih. 2x kurang dari 2. X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Bagian B maksimumkan dengan syarat Z sama dengan 3x1 plus 5x2. 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 25. X1 kurang dari sama dengan 8. 2x2 kurang dari sama dengan 10. 2x2 lebih dari sama dengan 3. X1 dan X2 nya lebih dari sama dengan 0. Bagian A dan B diselesaikan tanpa pembatasan bilangan bulat dengan metode simplex. Solusi simplexnya adalah bagian A X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 34. Bagian B adalah X1 sama dengan 6,5, X2 nya sama dengan 3, dan Z nya sama dengan 34,5. Bagian A menghasilkan suatu solusi yang semuanya bulat. Untuk bagian A, batas atas dan bawahnya adalah Z sama dengan 34. Solusi pecah bagian B membenarkan pencarian lebih lanjut karena menghasilkan nilai tujuan yang lebih besar dari batas atas bagian A. Sangat mungkin bahwa pencarian lebih lanjut dapat menghasilkan suatu solusi yang semuanya membulat dengan nilai fungsi tujuan melebihi batas atas bagian A sama dengan 34. Bagian B dicabangkan dengan dua subbagian B1 dan B2. Pertama dengan kendala X1 kurang dari sama dengan 6 dan yang lain dengan X2 lebih dari sama dengan 7. Subbagian B1 maksimumkan dengan syarat Z 3x1 plus 5x2, 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 25, x1 kurang dari sama dengan 8, 2x2 kurang dari sama dengan 10, x2 lebih dari sama dengan 3, x1 kurang dari sama dengan 6, x1 dan x2 lebih dari 0. Subbagian B2 dengan maksimum dengan syarat Z sama dengan 3x1 plus 5x2, 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 25. X1 kurang dari sama dengan 8, 2x2 kurang dari sama dengan 10. X2 lebih dari sama dengan 3, X1 lebih dari sama dengan 7, X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Solusi simplexnya adalah subbagian B1 X1-nya adalah 6, X2-nya sama dengan 3,25 dan Z-nya adalah 34,25. Subbagian B2 tidak layak karena subbagian B1 menghasilkan nilai fungsi tujuan yang lebih besar dari 34 batas atas bagian A, maka harus dicabangkan lagi ke dalam dua submasalah.
dengan kendala X2 kurang dari sama dengan 3 dan X2 lebih dari 4. Kedua kendala submasalah diberi nama B1A dan B2B. Solusi optimum dengan metode simplex adalah subbagian B1A X1 sama dengan 6, X2-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 33. Subbagian B1B X1-nya sama dengan 4,25, X2-nya 4, dan Z-nya 33,5. Kedua solusi itu memiliki batas atas, Z-nya sama dengan 33 dan Z-nya batas atasnya 33,5, yang lebih buruk dibandingkan dengan solusi yang dihasilkan oleh bagian A. Karena itu solusi buat optimumnya adalah X1 sama dengan 8, X2-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 34 yang dihasilkan oleh bagian A. Jika pencarian telah diselesaikan, solusi bulat dengan fungsi tujuan tertinggi dalam masalah masing-masing dipilih sebagai solusi optimum.